Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana fi syahril mubarakah, syahril Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, dan terus-terusan kita mengucapkan alhamdulillah karena banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Di antaranya adalah nikmat bulan Ramadan ini, yang kita diwajibkan melakukan puasa sebagaimana orang-orang terdahulu diwajibkan juga berpuasa. Di samping itu, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ibadah puasa pada bulan puasa ini dan segala ibadah yang ada di dalamnya yang itu sifatnya wajib dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sunnah akan diganjar seperti ibadah wajib. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak lupa kita bersolawat dan bersalam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau sampai dengan akhir zaman, dan kita berharap dari hidup ini sampai kita menghadap kehadirat Allah tetap diakui sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Tak lupa sebagai khotib, saya wasiatkan kepada jamaah sekalian dan juga kepada diri saya sendiri untuk meningkatkan, setidak-tidaknya mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah khairuz zat, bekal sebaik-baiknya. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak terasa ibadah puasa kita ini beberapa hari lagi sudah akan meninggalkan kita. Tentu bulan puasa ini juga mencatat setiap perbuatan kita. Di antara kita yang melaksanakan puasa dengan benar, yang melakukan kewajiban yang lain misalnya sholat dan ibadah sunnah, juga oleh puasa kita ini akan dicatat yang dilaporkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, mumpung masih belum berakhir, marilah kita perbaiki ibadah kita. Mana-mana yang kurang mari kita lengkapi, dan tentunya insya Allah berakhirnya Ramadan ini sesuai dengan tuntutan masa kita, bahwa hendaklah kita berpuasa ini untuk menjadi manusia yang bertakwa, sebagaimana firman Allah, la'allakum tattaqun. Jamaah yang dirahmati Allah, pada akhir Ramadan semacam ini, sekali lagi mungkin ada beberapa bolong ketika kita melakukan ibadah puasa. Silakan dicatat dan digantikan di waktu yang lain. Mungkin tarawih kita yang, mohon maaf, banyak yang bolong juga. Mari di akhir-akhir bulan Ramadan ini
kita genapi semuanya itu. Dan ibadah-ibadah yang lain yang mungkin kurang di antara kita, mari kita genapi sehingga berakhirnya bulan Ramadan kita sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban itu dan insya Allah menjadi manusia yang bertakwa. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah, pernah suatu saat ketika Rasulullah akan naik ke mimbar, itu mengucapkan amin sampai 3 kali. Dan di kesempatan setelah itu ada sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa kau aminkan sampai beramin 3 kali?" Maka Rasulullah menjawab, "Saya mengaminkan doa Jibril alaihissalam. Doa yang pertama, celakalah orang yang berpuasa, hidup di dalam bulan puasa, tapi pada akhirnya tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Bagi kita tentunya naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Yang kedua, saya mengaminkan doa Jibril yang agar orang-orang yang hidup bersama orang tuanya dapat mengantarkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya aminkan itu. Jamaah sekalian, tentunya bagi kita yang masih disanding oleh orang tuanya adalah kesempatan terbaik untuk memperbaiki hubungan kita dengan orang tua, sehingga itu dapat mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang ketiga, saya mengaminkan orang-orang yang ketika disebut namaku, nama Nabi Muhammad, tidak menyambutnya dengan sholawat. Jadi tersebutlah nama Nabi Muhammad. Mohon maaf, di antara jamaah ini saya sebutkan nama Nabi Muhammad juga belum bersolawat. Mari kita bersolawat bersama-sama dengan tenang. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah sekalian, sekali lagi, mungkin dalam bulan Ramadan ini ibadah kita banyak yang kurang. Ketika teman-teman kita baca Al-Quran, mungkin sekali kita belum banyak membaca Al-Quran. Ada yang beralasan, saya belum bisa baca Al-Quran. Jamaah sekalian, kalau belum bisa baca Al-Quran, hendaklah diperbanyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya di antara kita tidak ada yang tidak bisa membaca Al-Fatihah. Maka apa yang sudah kita hafal saat-saat akhir bulan Ramadan ini, kita baca berulang-ulang agar kita nantinya punya catatan bahwa kita ini cinta kepada Al-Quran, yang tentunya diantaranya adalah menjadi syafaat bagi kita sekalian. Jamaah yang dirahmati Allah, juga perlu kita pikirkan, apakah kita sudah menunaikan ibadah zakat fitrahnya. Zakat fitrah adalah kewajiban bagi kita sekalian. Untuk setiap orang kewajibannya adalah 1 shol, yang kalau dipertimbangkan saat ini, ditimbang dengan ukuran timbangan kita, 1 shol itu sekitar 2,7 kg. Nah, kalau dulu kita 2,5, ya kita saat ini kita genapkan 2
27 bahkan lebih sempurna kalau kita berzakat fitrah dengan 3 kilogram. Jamaah yang dirahmati Allah, juga ada kesempatan bagi kita untuk memberikan berbuka kepada saudara-saudara kita yang sedang berpuasa. Bagi kita yang memberikan kesempatan berbuka kepada saudara kita yang sedang berpuasa, itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang kita beri sedekah berupa makan berbuka itu atau minum berbuka itu. Tidak perlu yang mewah. Seteguk air itu pun sudah punya nilai yang tinggi. Jangan kita lupakan itu. Jamaah sekalian, juga sholat-sholat sunnah kita, barangkali kita banyak yang kurang. Mari kita gunakan kesempatan Ramadan akhir ini untuk memenuhi apa yang belum kita lakukan saat bulan Ramadan ini, sehingga diharapkan setelah bulan Ramadan kebiasaan-kebiasaan baik itu akan terus tertanam sehingga menjadi manusia yang bertakwa. Lebih-lebih di akhir-akhir Ramadan ini, utamanya malam-malam yang ganjil, ada yang namanya Lailatul Qadar. Jamaah yang dirahmati Allah, menurut pendapat Ari Ginanjar, seorang motivator, bahwa kesempatan yang sedikit di bulan Ramadan itu ada kesempatan untuk memperbaiki tata otak kita. Sehingga ketika kita berdoa dengan baik pada waktu Lailatul Qadar itu, insya Allah itu akan melekat selamanya dan akan menjadi dorongan untuk melakukan kebaikan. Sehingga tidak salah kalau Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar. Tahukah kamu apa malam Qadar itu? Malam Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Saat itu turunlah malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain untuk menyampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang melakukan kebaikan itu. Malam itu sejahtera hingga terbitnya fajar. Marilah kita gunakan akhir-akhir Ramadan ini, terutama malamnya, dengan diantaranya doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Paduka Maha pemberi maaf, maka maafkanlah kami, sesungguhnya Engkau Maha pemberi maaf. Jamaah sekalian, saya sampaikan ini mengingat firman Allah di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya seluruh manusia termasuk kita sungguh dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wassamiul alim.